Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ilmi Fidianti, NPM 14650020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran multikultural. A. Konsep pembelajaran multikultural. Pengertian pembelajaran multikultural. Pembelajaran multikultural adalah proses pendidikan yang dapat membimbing, membentuk, dan mengondisikan siswa agar memiliki mental atau karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik perbedaan ideologi, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, maupun perbedaan agama. Tujuan pembelajaran multikultural ada 3. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, aspek pengetahuan. Yang ketiga, aspek pembelajaran. Aspek sikap yaitu untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya. Aspek pengetahuan yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya yang orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, serta pengetahuan tentang kesadaran perspektif. Aspek pembelajaran yaitu untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran. Dasar-dasar pembelajaran multikultural. Unsur budaya. Pembelajaran tidak terlepas dari unsur kebudayaan karena kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Kebudayaan merupakan prestasi manusia yang material. Kebudayaan dapat berbentuk fisik dan perilaku. Keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat. Keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat harus dijadikan dasar pengayaan dalam pembelajaran, sehingga guru harus menciptakan belajar untuk hidup bersama dalam damai dan harmoni. Peran guru dalam menerapkan nilai-nilai sebagai inti kebudayaan, yaitu menjadi role model, menciptakan masyarakat bermoral, mempraktikkan disiplin moral, menciptakan situasi demokrasi, mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum, dan lain-lain. Kurikulum pembelajaran multikultural. Perspektif dan tahapan kurikulum multikultural. Yang pertama, tahap kontribusi. Pada tahap kontribusi, kurikulum memfokuskan pada kebudayaan minoritas tertentu. Yang kedua, tahap penambahan. Pada tahap penambahan, kurikulum memperkenalkan konsep dan tema-tema baru, misalnya tema-tema yang berkaitan dengan multikulturalisme, tanpa mengubah struktur kurikulum yang esensial. Yang ketiga, tahap perubahan. Pada tahap perubahan, kurikulum memfasilitasi siswa untuk melihat berbagai isu dan peristiwa dari perspektif budaya minoritas. Yang keempat, tahap aksi sosial. Pada tahap aksi sosial, kurikulum mengajak siswa untuk memecahkan problem sosial yang disebabkan oleh persepsi budaya dalam satu dimensi. Kurikulum sebagai silabus. Satker Donna M. Golnick dan Philip Chin mencatat adanya 6 macam bias dalam buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, bias yang tidak terlihat. Yang kedua, pemberian label. Yang ketiga, selektivitas dan ketidakseimbangan. Yang keempat, tidak mengacu realitas. Yang kelima, pembagian dan isolasi. Yang keenam, bahasa.
kurikulum sebagai proses. Kurikulum dengan model ini menuntut 3 langkah, yaitu pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan harus memuat prinsip seleksi isi, prinsip pengembangan strategi pembelajaran, prinsip pengambilan keputusan tentang urutan materi, dan prinsip mendiagnosis kasus-kasus yang terjadi. Yang kedua, tahap telaah empiris. Tahap telaah empiris harus memuat prinsip penilaian terhadap kemajuan siswa, prinsip penilaian terhadap kemajuan guru, petunjuk praktis pelaksanaan kurikulum dalam berbagai konteks dan situasi. Yang ketiga, tahap penilaian. Tahap penilaian harus memuat formulasi tujuan kurikulum yang dapat diuji secara kritis, manajemen dan strategi pembelajaran pendidikan multikultural. Manajemen pembelajaran multikultural. Ricardo L. Garcia membatasi pada 3 faktor dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama, lingkungan fisik yang aman dan nyaman. Guru dapat mempertimbangkan aspek pencahayaan, warna, pengaturan meja, dan kursi. Guru memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya siswanya, akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antar siswa, dan perlakuan adil terhadap siswa yang budayanya beragam. Yang ketiga, gaya pengajaran guru. Gaya pengajaran guru yang menggembirakan merupakan gaya kepemimpinan atau teknik pengawalan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran multikultural. Yang pertama, melalui dialog. Guru dapat mendiskusikan aneka budaya dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Selain itu, guru juga dapat mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apapun menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Yang kedua, melalui simulasi dan bermain peran. Siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Pada momen-momen tertentu diadakan proyek dan kepanitiaan bersama dengan melibatkan aneka ragam siswa dari berbagai agama, etnik, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, melalui observasi dan penanganan kasus. Siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal beberapa hari dalam masyarakat multikultural. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus melakukan mediasi jika ada konflik di antara mereka. Hak-hak guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menilai para siswa sebagai manusia dan hak mereka sebagai manusia. Yang kedua, mengetahui waktu ketika menerapkan gaya pengajaran yang berbeda-beda untuk meningkatkan hak-hak siswa. Yang ketiga, mengetahui waktu dan cara menerapkan ketidakpatuhan sipil. Yang keempat, memahami kompleksitas aturan bagi mayoritas dan melindungi hak-hak minoritas. Hak-hak siswa. Yang pertama, siswa berhak mengetahui hak sipil dan kewajibannya. Yang kedua, siswa berhak mengetahui cara menggunakan hak dan kewajibannya. Kompetensi guru dalam pembelajaran multikultural. Yang pertama, memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas, terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman siswa, siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender, memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas, mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak manapun, berorientasi pada program dan masa depan. Di proses pengelolaan pembelajaran multikultural,
menentukan tujuan yang akan dikembangkan pada siswa dalam proses pendidikan multikultural. Siswa memiliki kemampuan berpikir kritis. Siswa memahami bahwa setiap ilmu pengetahuan bagaikan sebuah pisau bermata dua. Siswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan. Siswa merasa terdorong untuk terus belajar guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Siswa memiliki cita-cita yang akan dicapai sejalan dengan yang dipelajari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.